Ya, selamat pagi semuanya. Sudah terdengar suara saya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini saya, Donan Satria Yuda, Kepala Museum Biologi UGM, akan menjadi moderator dalam acara kegiatan webinar kali ini. Dan kita buka acara webinar ini dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul di webinar kali ini dengan sehat. Webinar kali ini akan ada 2 pembicara, nanti ada Prof. Purnomo, kemudian yang kedua nanti ada Bu Rohmi Arundati. Nah, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai, sedikit saya ingin menjelaskan mengenai kurikulum vitae-nya Prof. Purnomo. Purnomo adalah seorang guru besar di Fakultas Biologi UGM. Keahlian beliau adalah beliau berada di Laboratorium Sistematika Tumbuhan Fakultas Biologi, mengajar banyak mata kuliah tentang tumbuhan di sini. Kemudian S1-nya dari Fakultas Biologi UGM, S2-nya juga UGM, kemudian S3-nya juga UGM. Semuanya tentang sistematika tumbuhan. Nah, nanti beliau akan menjadi pembicara pertama dalam acara kita. Ini publikasi beliau cukup banyak, penelitiannya juga sangat banyak, terutama tentang tumbuhan, variasi dan intraspesies tumbuhan-tumbuhan, kemudian seminar internasionalnya juga cukup banyak, ada beberapa buku 5 tahun terakhir yang telah beliau terbitkan. Kemudian untuk pembicara kedua itu ada Ibu Rohmi Arundati, apoteker, sarjana farmasi. Beliau lahir di Yogyakarta 22 Maret 1987. Pendidikan formal itu di SD Jatisarjo, SMP 5, SMA 1, Negeri 1, kemudian di Fakultas Farmasi UGM. Program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Beliau kerja di Viva Health, Apotek Universitas Gadjah Mada, CV Magic Skin Yogyakarta, dan Esen Factory Yogyakarta. Nah, guna menyingkat waktu, kita mulai saja webinar kali ini dengan pembicara pertama, Prof. Purnomo. Apakah Prof. Purnomo sudah hadir di sini? Nggih? Oh, sampun. Sudah. Sampun, nggih. Siap, nggih, matur nuwun Prof. Purnomo. Nggih, kita mulai webinar kali ini dengan pembicara pertama, Prof. Purnomo, waktunya 30 menit. Nanti kita lanjutkan dengan pembicara kedua, baru nanti yang selama 30 menit juga, nanti yang terakhir kita adakan diskusi di 30 menit terakhir. Monggo Prof. Purnomo, waktunya 30 menit, dipersilahkan. Ya, saya tak membuka ininya dulu ya. Nggih, monggo Prof. Ini. Sudah tampak Prof, sudah kelihatan. Sudah tampak ya. Sampun, sudah tampak. Baik. Oke. Baik, saya ngelihat banyak sekali teman-teman saya dari Fakultas Biologi maupun dari teman-teman mahasiswa saya di Fakultas Biologi juga banyak, yang dari luar juga banyak. Tolong, saya nanti akan bicara sangat sederhana sekali karena dibatasi istilahnya itu, saya harus berbicara tentang rempah-rempah yang ada, yang umum dijumpai di Yogyakarta, sehingga saya membuat judul ini seperti itu. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
yang kita sebut sebagai, jadi judulnya itu adalah tumbuhan rempah-rempah umum di daerah istimewa Yogyakarta. Ini nanti tinjauannya lebih ke arah tinjauan taksonomis. Jadi lebih ke arah tinjauan taksonomis untuk memperkenalan dengan apa yang kita sebut sebagai rempah-rempah. Cuman pada waktu ini kan dengan museum ya, saya itu jadi tertarik sekali. Sebetulnya rempah-rempah ini bisa jadi bahan untuk display di museum biologi, museum Fakultas Biologi yang di Yogyakarta ini sangat menarik sekali untuk kita kenalkan kepada pengunjung atau teman-teman semua. Nah, yang jadi masalah itu begini, bahwa yang namanya rempah-rempah yang juga disebut sebagai bumbu, atau kalau dalam bahasa Jawanya itu spices itu ya. Jadi bumbu ini. Nah, ini rempah-rempah itu bumbu. Padahal di kita, di orang Jawa atau orang Indonesia atau teman-teman di suku-suku di Indonesia ini banyak sekali yang mengenal bumbunya masing-masing. Bahkan kalau saudara pergi ke Sumatera Utara, itu terkenal sekali ada kelompok yang namanya itu ganja sayur. Ganja sayur itu memang untuk sayuran. Ada ganja yang untuk itu dan sebagainya. Tapi ganja sayur itu spices, rempah, untuk tujuan rempah-rempah. Hingga itu disebut sebagai merupakan bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil di dalam makanan itu sebagai pengawet atau perasa dalam masakan tradisionalnya suku-suku di Indonesia ini. Kita mengenal berapa suku di Indonesia itu, bagaimana mereka menyiapkan masakan mereka masing-masing. Seperti misalnya teman-teman Padang itu banyak sekali yang sangat mengunggulkan yang namanya itu rendang. Tipe rendang itu kan bumbunya khusus, spicesnya itu khusus dari tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya, biasanya pada suku-suku itu di sekitarnya. Nah, tapi rempah-rempah ini harus dibedakan dengan tanaman lain yang digunakan untuk tujuan yang berbeda, seperti ada yang namanya tanaman obat, ada sayuran beraroma, dan kemudian buah kering. Nah, buah kering itu biasanya kalau saudara melihat korma itu buah kering. Sayuran beraroma kayak adas misalnya. Adas di sekitar Boyolali itu menjadi sayuran beraroma yang sangat menarik hati. Tanaman obat, kadang-kadang satu tanaman itu bisa jadi tanaman obat, tadi menjadi sayuran beraroma, dan bahkan menjadi bumbu. Di Jawa memang banyak sekali hal seperti ini. Jadi kalau saudara melihat itu ada jeruk nipis, ada cengkeh misalnya, ada jahe. Ini kalau dipadu jadi minuman yang enak sekali nih. Jadi jahe jeruk itu terkenal sekali di kuliner di daerah Bantul sana itu, saudara bisa mendapatkan namanya minuman jahe jeruk. Bahkan ada yang meramu dengan jahe jeruk serai. Ini semuanya kan seolah-olah ini adalah bumbu atau rempah-rempah yang digunakan dalam, ada yang untuk beraroma atau untuk memperkuat rasa. Ini sangat menarik hati untuk kita. Tapi pada waktu manusia itu menghadapi tumbuhan, manusia itu punya
anunya masing-masing punya tujuannya dalam pemanfaatannya untuk tumbuhan di alam. Karena tumbuhan di alam itu kan sebetulnya banyak sekali manfaatnya. Misalnya orang berminat untuk bahan makan, memang makan ini yang paling utama. Tapi ada beberapa yang lalu untuk bahan obat-obatan. Bahkan ada rempah-rempah atau bumbu atau spices itu, rempah-rempah, bumbu ini yang penting saat ini kita bicarakan itu. Nah, kemudian ada juga yang bahan bangunan. Jangan lupa ini bahwa manusia juga berurusan dengan tumbuhan itu untuk bahan bangunan. Ada juga yang untuk sandang. Misalnya kalau saudara melihat ada tanaman kapas, tanaman abaka, pisang serat dan sebagainya itu kan semuanya bisa digunakan untuk bahan sandang bagi tradisional, bagi teman-teman yang ada di budaya-budaya adat di sana itu sangat kental sekali. Ada yang alat transportasi di daerah Maluku, di daerah Papua, di daerah Sulawesi masih banyak sekali transportasi air ini di Kalimantan juga iya gitu. Tapi sekarang sudah terdesak dengan transportasi dengan mesin ya, mesin. Kayaknya Kemudian Pak Budi biar gitu ada tuh juga untuk upacara adat. Banyak sekali yang pakai upacara adat itu di daerah masing-masing itu. Bahkan pewangi ruangan juga bisa diambil dari tumbuhan, dari pewangi seperti misalnya apa itu namanya cendana, gaharu dan sebagainya itu kan semuanya kan dari hasil tumbuhan yang ada di. Nah itu ya dari pewangi ruang itu misalnya sampai ada suatu apa namanya paribahasan atau peribahasa itu sudah gaharu cendana pula wanginya bereng-berengan itu ya. Kemudian orang-orang Jawa itu juga pinter. Oh kalau begitu pendok saya atau wadah kerisnya itu saya pakai kayu-kayu cendana ya bisa wangi lah sekalian untuk parfum ya, sekalian untuk itu kan bisa kita lihat di alam sehingga salah satunya adalah rempah-rempah atau bumbu spices itu ya rempah-rempah atau bumbu. Pertanyaannya apakah satu spesies tumbuhan itu hanya untuk khusus satu tujuan? Tidak. Jadi ada yang multifungsi, ada yang bisa sebagai obat, ada yang sebagai bumbu, ada yang sebagai makanan, ada yang bisa untuk di samping itu untuk bahan upacara adat, untuk obat-obatan dan sebagainya. Coba lihat pada satu jenis saja, kelapa. Untuk apa saja mereka. Itu sangat multifungsi sekali. Seperti jahe, jahe itu bisa untuk obat, bisa untuk makanan, bahkan ini yang belum saya cantumkan ini sebagai tanaman hias. Tanaman hias itu belum pernah saudara pikirkan bahwa tanaman-tanaman hias yang ada di sekarang di kita itu masih banyak sekali yang diambil dari alam, yang nanti akan direkayasa secara genetik. Misalnya kayak itu, pertama kali ada yang namanya, kemarin itu ada namanya janda bolong. Opoi. Ternyata itu daun yang daunnya itu arase yang daunnya itu berlubang-lubang, bolong itu kan berlubang. Nah itu salah satunya. Nah, banyak sekali manfaat dari mereka di tumbuhan di alam. Tapi coba kita lihat sejarahnya. Sejarah rempah-rempah yang dibutuhkan oleh manusia itu. Pada saat zaman, wah itu sudah zaman tahun-tahunnya nanti ya. Rempah-rempah itu merupakan barang dagangan ya. Pada zaman prakolonial.
Bahkan dulu digunakan baik untuk obat, untuk pangan, untuk dan sebagainya. Sekarang telah bergeser pemanfaatannya itu. Telah banyak sekali bergeser pemanfaatannya. Nah, rempah-rempah ini juga yang menjadi alasan mengapa orang Portugis seperti si Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, itu mencapai Maluku. Cuman kalau yang Christopher Columbus itu rutenya berlawanan dengan yang Vasco da Gama itu. Nah, mereka itu melakukan perjalanan atau penjelajahan di daerah tropis ini karena satu daya tarik dari rempah-rempahnya. Nah, daerah tropis itu mana saja nanti kita lihat di petanya setelah ini. Rempah-rempah ini pula yang menyebabkan Belanda itu kemudian menyusul ke Maluku. Sementara itu banyak bangsa Spanyol itu yang pimpinannya Magellan itu lebih dulu mencari jalan ke timur itu melalui Samudra Pasifik itu akhirnya dia sampai ke Luzon, Filipina. Itu juga karena rempah-rempah. Zaman dulu, kalau sekarang kan sudah kalah dengan bahan bakar minyak itu yang banyak itu sekarang. Eksplorasinya itu bukan karena rempah-rempah. Nah, beberapa daerah penghasil rempah terpenting itu di sekitar kita itu ya ada di India, Zanzibar, dan Kepulauan Maluku. Ini ya Maluku ini luar biasa Maluku ini. Ya tentu saja kalau saya berpikir secara analog itu ya Sulawesi, Maluku, Papua ini yang menjadi sumber dari rempah-rempah yang kemudian memang dikoordinir oleh India itu pusat rempah-rempahnya di dunia itu kan ya, tapi dia kan sebagai apa namanya mengkoordinir atau sebagai apa yang namanya pengumpul atau pengepul dari masing-masing rempah-rempah di daerah Asia Tenggara ini kan masuknya ke Maluku. Lalu orang-orang sekarang apa namanya zaman-zaman sekarang itu orang lalu mencarinya di India. Mengapa tidak Indonesia ini yang jadi masalah? Karena Indonesia itu sebetulnya adalah pusat rempah-rempah juga yang banyak sekali kita punyai. Tolong nanti kita anukan. Seperti ini misalnya. Jadi penjelajahan dunia tentang rempah-rempah oleh bangsa Spanyol dan Portugis ini. Nah, ini yang namanya apa namanya? Warna biru itu yang ditempuh pelaut Portugis. Sedangkan warna putih itu yang ditempuh oleh pelaut Spanyol. Bangsa-bangsa Portugis dan Spanyol itu mengapa mereka jadi aktif sekali menjelajahi dari sini itu, menjelajahi di daerah tropis sampai di Indonesia ini biasanya, sampai di Indonesia. Nah, pada waktu sampai di Indonesia ini, nah kita tahu bahwa Indonesia ini memang menjadi ampiran, menjadi tempat tujuan dari mereka itu di daerah tropis ini. Jadi seperti ini dia rutenya ke Amerika Selatan kan ini, dan Amerika dan ini kan pusat rempah juga. Lalu tapi kalau mau di Afrika itu tidak begitu ya, kemudian dia masuk di India, tapi mereka masih meneruskan di Indonesia sampai di ujung-ujungnya di daerah Filipina atau Maluku yang jadi anunya itu. Demikian juga yang putih itu contoh yang pelaut Spanyol itu dari sini itu mereka akan melakukan rute yang begini. Kemudian dari sini nanti masuk sini kemudian kembali ke sana lagi. Nah, di sini. Mereka dari bangsa-bangsa Spanyol itu lalu membawa rempah-rempah dari Indonesia dari mana saja itu dikumpulkan untuk kepentingan hidup mereka. Nah,
dari rempah-rempah ini memang dulu menjadi perdagangan utama atau menjadi hal yang paling umum sekali dilakukan oleh orang-orang zaman dulu itu untuk itu. Nah, sekarang seperti ini juga Magelan, ini Magelan ya. Ini kok macet ya, anunya apa? Ketutupan di sini ada ketutupan apa? Ketutupan semacam gambar gitu apa ini. Kalau mau menghilangi gimana saya tidak ngerti ini. Jadi pada waktu si Magelan itu melakukan perjalanan dari bocor ya suaranya, kena gue melebar metu tukang soalnya. Iya. Baik begitu, dan berikutnya ini adalah ciri-ciri apa yang mengandung krisis punya Aku gak melu-melu. Piye. Halo, Prof. Pur. Prof. Pur masih mute. Pak Pur, suaranya masih ke mute, Pak Pur. Mohon bisa di unmute dulu di kiri bawah. Halo, Prof. Pur. Kok hilang? Prof. Pur kemana ya? Pak Pur, Pak Prof. Pur. Halo, Prof. Pur. Suaranya masih ke mute, Prof. Pur. Masih centang ya, Prof. Masih silang. Ah, sudah. Sambut. Ya. Sambut. Saya ulangi ya. Saya ulangi dari sini. Kok tidak bisa. Nah, saya ulangi dari sini ya. Ada orang namanya itu Magelan. Itu orang Spanyol kalau tidak lain. Itu Spain itu Spanyol ya. Itu meninggal di Maluku, di daerah antara Maluku dan Luzon, Filipina itu semata-mata berjuang untuk eksplorasi rempah-rempah dunia yang itu merupakan perdagangan pada saat itu, sehingga dia melewati rute yang sangat panjang, kemudian dia berakhir hidupnya di sana. Kalau tidak keliru di 15 berapa ya itu 21 atau 15 12 saya itu di situ sudah saya tuliskan itu. Dead pada tahun berapa itu. Nah itu adalah suatu sejarah yang menggambarkan bahwa mereka itu betul-betul sangat tertarik pada zaman itu untuk komoditas perdagangan. Nah, sekarang itu yang namanya rempah-rempah di kita ini sudah menjadi hal yang sudah tertata dan teruji di mana-mana itu bahwa rempah-rempah di Indonesia dan terdapat umum di Jawa dan Yogyakarta itu banyak sekali.
Yang ini misalnya kayak adas pahit, adas manis, ini sebetulnya Anda kan mungkin belum paham ini adas pahit, adas manis itu bedanya cuma dirasa saja, adas soa dan sebagainya itu. Dan sebagainya ini ada saya pilihkan beberapa yang betul-betul spesifik dari Indonesia atau mungkin yang juga asalnya dari luar tapi sangat terkenal di Indonesia ini. Banyak sekali ini ya. Ya sekitar ada berapa itu kalau 14 kali 3, 42, 42 tambah di 4 sekitar betul-betul itu bisa gunakan untuk jadi mengapa kita mesti susah-susah carinya bunga dari utama. Nah itu sehingga memakai apa yang sekitar kita begini. Kita kenali satu persatu itu dari setiap rumah ini yang nanti bisa saudara jumpai di pasar di Yogyakarta ini. Nah, misalnya seperti cengkeh ini ya kita tahu bahwa cengkeh itu yang digunakan ada bunga keringnya, tapi cengkeh itu tapi bunga aromaticum cengkeh itu biasa juga aroma atau eugenia itu kan masalah karena waktu itu namanya itu memang merupakan untuk masak ya. Bagi mereka jenis apa namanya semua pabrik rokok di Indonesia itu selalu menggunakan cengkeh ini sebagai ramuan atau sebagai bumbunya, sebagai spicesnya itu spice-nya atau bumbunya itu pasti dia menggunakan itu. Tapi pada akhir-akhir ini dulu kan orang mencari bahan perdagangan yang cengkeh ini kan untuk rokok dan untuk rasa pedas. Cuman pada akhir-akhir ini ketahuan sekarang bahwa sebetulnya dia bisa untuk pengawet makanan, sebagai tanaman obat, karena antioksidan, desinfektan, analgesik, dan anestetik pada gigi berlubang itu bisa pakai cengkeh seperti itu. Kenapa orang dulu itu kalau giginya berlubang sakit itu lalu dikatakan itu seseli tembakau dengan cengkeh itu misalnya. Nah, kosmetik dan sebagainya. Awalnya itu sebagai bumbu-bumbu pada pembeku ini sebetulnya ada itu akan endemik provinsi Indonesia gitu nih. Selain utama di mana itu tulisannya kan juga di Indonesia itu Indonesia Sri Lanka, tapi yang namanya cengkeh itu sebetulnya endemiknya itu Provinsi Maluku zaman dulu. Ini kan
jambu-jambuan kan, cengkeh itu kan Myrtaceae itu jambu-jambuan ya. Itu keluarganya si bongsone tanaman-tanaman yang kebanyakan di belahan bumi Australiensis itu. Ya, jadi di lempengan Australasia itu banyak sekali Myrtaceae, terutama Papua, Maluku dan sebagainya itu banyak sekali yang itu. Nah ini yang pertama. Yang kemudian yang kedua. Yang kedua itu ini juga Indonesia punya yang namanya itu kemiri. Kemiri itu merupakan satu komoditas di daerah NTT apa Nusa Tenggara ya. Nusa Tenggara itu produksi kemiri itu luar biasa. Tapi saudara tahu harganya akan dimainkan oleh tengkulak ini. Ya, daun dan buah kemiri seperti itu, buah kering, biji kering. Saudara akan kaget kalau di Yogyakarta itu. Kalau saudara membeli bakmi Jawa itu semua bumbunya itu dominan kemiri. Karena ini akan membawa rasa gurih. Gurih ya, pada gurih itu apa bahasa Indonesianya enggak ngerti ya. Jadi membawa rasa gurih pada masakan bakmi Jawa itu karena khas kemirinya itu. Bakmi Surabaya enggak ada kemirinya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini jadinya harga bakmi Jawa di Jawa atau di Yogyakarta ini selalu dipengaruhi oleh harganya si kemiri. Bahkan akhir-akhir ini menjadi bahan industri untuk cat misalnya. Merupakan suatu bumbu masakan yang terutama itu. Nah ini yang paling utama juga ini adalah daerah penghasilnya itu terletak di provinsi NTT. Harganya itu kalau yang basah itu sekitar seperti itu, kalau kering itu sampai harganya seperti itu. Nah, per kilogramnya ya itu menjadi penghasilan utama di sana. Sehingga sebetulnya riset-riset tentang Aleurites molucana itu untuk konservasinya itu sebetulnya harus dilakukan secara gencar ini yang di sana. Ketiga, kemukus. Ini juga Indonesia. Terutama kemukus pipercubiba itu, Piperaceae ini sumber-sumber minyak dan sumber-sumber perasa makanan. Ini yang terkenal di perdagangan itu namanya merica berekor, tile pepper. Jadi itu yang terutama. Ini penyedap makanan. Terbukti sekarang sebagai sumber minyak sirih, kosmetik, farmasi, obat-obatan, makanan, dan parfum. Tapi terutama dahulu sebagai penyedap makanan. Itu yang kita sebut sebagai pepper. Atau merica berekor ini yang penting. Nah kemudian yang selanjutnya ini tile pepper sebagai merica berekor. Wah ini perdagangan ke luar negeri seperti ini gencar sekali. Dan sekarang bagaimana kita mau mengemasi supaya jualnya itu lebih tinggi, itu yang menjadi masalah. Kalau ini kan saudara sudah kenal betul ini ada buah masaknya kan kayak sirih ini habitusnya dan sebagainya. Ini merica berekornya seperti ini dan sebagainya. Kemudian kayu manis ini Indonesia pula. Kalau tidak Indonesia ya Asia Tenggara. Ini Kinamumum perum ini kayu manis yang dimanfaatkan adalah klika kayunya, jadi kulit batangnya. Ini daun mudanya, itu bunga dan buahnya dan awal-awalnya ini juga makanan, awal-awalnya. Tapi sekarang masih banyak digunakan untuk obat. Dulu adalah memasak makanan. Dan kayu manis itu sekali makanan harus
tambahi dengan kayu manis karena akan memberi rasa agak apa namanya menguatkan rasa dan hangat itu istilahnya. Ya, minumannya jadi hangat, suplemen makanan dan minuman banyak sekali itu kulit ya itu dan sebagainya. Kami ini termasuk dalam bumbu yang digunakan oleh manusia. Bahkan di zaman Mesir kuno itu ada beberapa informasi yang telah dicatat di daerah apa namanya peradaban Mesir kuno bahwa yang namanya kayu manis yang berasal dari Asia Tenggara ini ya sangat terkenal sekali. Kemudian yang selanjutnya itu berhasil kapulaga putih yang amomum itu dan ada yang kapulaga hijau yang dari India itu eletaria ini tidak umum tapi yang paling umum adalah kapulaga. Kapulaga itu dulu penyedap rasa makanan yang diambil dari bau penyegar makanannya itu penyedap bau semriwing ya istilahnya itu. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Semriwing. Sekarang menjadi obat herbal untuk pernafasan, untuk melegakan pernafasan. Saya tidak ngerti kok itu ada industri manufaktur kok memakai kapulaga itu untuk apa? Saya tidak begitu ngerti ya. Indonesia juga. Dan kapulaga itu banyak diperdagangkan. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang kita sebut sebagai pala. Ya. Myristica fragrans. Ini Asia Tenggara banget ini. Bahkan tumbuhnya itu di Kepulauan Banda, Maluku. Maluku lagi nih. Komoditi yang cukup tinggi sejak dulu ini yang itu. Cuman pala ini memang campuran parfum atau sabun, penyedap roti dan kue puding, saus, sayuran, dan minuman penyegar. Kalau saudara pernah makan yang namanya kue lapis legit itu, unsur palanya itu banyak sekali karena efek dari gerusan biji pala ini nanti akan ada efek ngantuk. Jadi efek untuk penenang ini istilahnya itu biji pala ini. Beda dengan fulinya. Fuli itu adalah selaput biji. Itu yang menyelaputi bijinya. Itu banyak sekali yang digunakan sekarang itu saya melihat di Sulawesi, di Papua, Sulawesi, itu banyak sekali memanfaatkan fulinya itu masih untuk bahan perdagangan, terutama untuk penyedap makanan. Iya, nanti ini Banda dan Maluku, jadi ini punya kita semua, jadi tolong ya. Ya, kemudian, nah ini bukan dari Indonesia ini, Panili ini, Panili planifolia ini, Panila ini. Ini bukan dari Indonesia, kebanyakan dari mana itu? Misalnya Madagaskar dan kemudian ada yang dari Pasifik Selatan, ada yang dari Amerika Latin dan sebagainya itu. Jadi Panili itu bukan tempat kita, tapi itu adalah pengharum berbagai jenis makanan dan minuman. Bahkan kalau saudara melihat kemasan susu itu, ada yang susu diberi rasa vanili, ada susu yang diberi rasa stroberi, ada susu yang diberi rasa coklat. Berarti kan stroberi, coklat, vanili itu semuanya juga sebagai bumbu saat ini itu. Jadi susu aroma vanili misalnya, ini vanili. Saudara mestinya harus kenal vanili itu adalah bangsanya anggrek. Seperti yang terlihat di sini itu bahwa ini adalah vanili manjat, ini bunga vanili, ini buahnya. Buah yang diperdagangkan adalah buah ya ini.
bukan bunganya. Bunganya untuk hiasan saja dan sebagainya. Walaupun ini tidak di Indonesia, tapi orang Indonesia sekarang banyak sekali yang membudidayakan jenis ini, spesies vanili ini. Sebetulnya ini juga perlu diriset sebetulnya vanili ada berapa macam dan bagaimana variabilitas genetiknya itu juga perlu itu dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya lada atau merica ini Asia Tenggara banget, terutama Sumatera, Kalimantan. Lada ini piper nigrum. Jadi sirih yang nigrum itu hitam. Jadi di sini nanti ada lada hitam dan lada putih. Sehingga di Indonesia itu banyak. 5 menit lagi, Nji. Mau agak dipercepat sedikit. Banyak sekali yang saudara bisa baca di sini itu ada lada, kemudian ada yang namanya itu ini terkenal sekali nih kapok Lombok ini, Lombok atau cabai dan sebagainya nanti bisa dibaca lagi dan kemudian serai ini juga bisa. Mengapa kita susah-susah cari kopi, cari apa? Minum serai aja enak ini dan sebagainya. Asli adas dan sebagainya ini, tapi ini bukan asli Indonesia ini adas. Kemudian ketumbar, koriandrum, satipung dan sebagainya ini banyak sekali. Ada jahe dan sebagainya ini. Ada apa namanya? Ini tanaman serbaguna ini jahe ini. Ya, dan kemudian ada salam. Siapa yang tidak akan kenal salam? Setiap teman-teman wanita pasti mengenal yang namanya Syzygium polyantium ini. Salam, yang dulu namanya Eugenia aromatica. Ini juga dicari oleh orang-orang dahulu itu untuk perdagangan rempah-rempah. Salam itu kalau saudara nyayur tanpa salam ini rasanya hambar juga ini. Aromatis banget. Aromanya bagaimana ya? Harum-harum bagaimana ini nanti deskripsikan sendiri itu. Tapi sekarang berubah menjadi bahan obat. Bahkan ada yang menyarankan untuk beberapa kolesterol, penyakit kolesterol, gula dan sebagainya. Lebih-lebih itu memakai daun salam, kulit salam dan sebagainya. Monggo. Tapi dulunya adalah rempah-rempah untuk masakan-masakan berkuah seperti misalnya soto, lodeh dan sebagainya itu harus itu. Nah, kemudian ada lengkuas, ada laos itu, kunyit, nah, ini jamu-jamuan ini. Tapi dulu bukan itu, dulu adalah pewarna masakan, kunyit. Kencur ini dulunya bukan untuk tapi sejak dulu itu merupakan suatu bumbu-bumbu masak yang luar biasa dari kebun kita. Tapi sekarang jadi yang terkenal jadi namanya jamu beras kencur itu herbal itu dan sebagainya. Asam Jawa ini juga dari Asia ini banyak sekali yang jeruk nipis siapa yang tidak kenal lah saya lewati aja. Jeruk listrik ini adalah bumbu yang sangat potensial sekali pada masakan-masakan tradisional. Semuanya kebanyakan menggunakan jeruk nipis. Risetnya sudah banyak belum ya tentang jeruk nipis itu terutama untuk minyak asirinya dan sebagainya. Keluak atau yang namanya Pangium edule itu. Nah, itu hati-hati ini keluaknya biji daging buah keluaknya itu banyak sekali mengandung HCN. Tolong jangan terlalu banyak untuk menggunakannya. Apa ini namanya? Jinten dan sebagainya ini semuanya ada di sekitar kita ya. Rempah-rempah, obat-obatan, tonikum dan sebagainya. Secang, nah ini yang di Gunung Kidul itu banyak sekali yang namanya Caesalpinia savan. Makanya di Indonesia di Gunung Kidul di Bantul itu banyak sekali yang kita sebut sebagai wedang secang. Wedang secang itu ya komposisinya secang ini tambah dengan jahe, tambah dengan daun cengkeh. Nah, ini disajikan dalam bentuk wedang atau minuman penyegar itu, minuman hangat.
Nah, kemudian yang sebagai kesimpulannya ya, jadi Cassia albana sawan secang. Iratan kayunya ini yang nanti warnanya jadi merah ini. Nah, oke. Secang itu memiliki khasiat sebagai apa yang namanya astringensia itu apa ya, seperti pembersih itu atau gimana itu. Kandungan utamanya apa itu? Zat warna merah sapan ini yang dari kayunya ini penting sekali. Ini seperti minuman-minuman. Nah, kemudian sebagai sebuah kesimpulan itu bahwa secara umum di Yogyakarta itu paling tidak kita dapatkan 25 jenis rempah. 15 jenis untuk penyedap, 7 jenis paling sering digunakan, 9 jenis menyimpan manfaat ganda. Manfaat gandanya itu ya seperti yang saya katakan tadi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah dibatasi, maka ini tadi agak berlari. Oke, mungkin bisa ketemu di lain waktu ya. Monggo Pak Donan, saya serahkan waktunya kembali. Matur nuwun sangat, terima kasih Prof. Romo atas paparannya. Dan nanti ada sesi diskusi, nanti mungkin ada bisa ditanyakan di sesi diskusi. Matur nuwun sangat. Nah, sekarang ke Ibu Rohmi Arundati, sudah siap nggih, Bu Rohmi? Iya. Ya, nah ini ya ini tadi Bu Rohmi nanti akan menjadi pembicara kedua kita mengenai minuman kesehatan berbahan rempah. Waktunya sama 30 menit ya Bu Rohmi. Setelah itu nanti kita adakan diskusi. Monggo Bu Rohmi, persilahkan untuk ngomong. Screen-nya sudah ya? Belum kelihatan. Sudah sambung. Bisa digedein ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk Museum Biologi, saya bisa sharing sedikit apa yang saya ketahui tentang minuman kesehatan berbahan dasar rempah gitu. Untuk saya sendiri, saya mengelola dan memiliki usaha minuman berbahan dasar rempah, terutama untuk wedang-wedangan seperti wedang uwoh, wedang rempah, sama wedang herba. Gitu. Next. Ya. Untuk minuman berbahan dasar rempah ini yang pertama ada wedang ya. Ini yang umum aja. Wedang itu adalah minuman hangat, bisa berupa kopi, teh, atau minuman dari bahan lain seperti rimpang dan rempah-rempah. Nah, untuk penyajian atau diseduh dengan air mendidih dan dinikmati selagi hangat. Jadi karena dia minuman hangat, jadi pada saat masih hangat itu diminum gitu. Untuk yang umum ada wedang-wedangan itu kayak seperti wedang uwoh, kemudian wedang rempah, ya, wedang ronde gitu, itu banyak sekali ya wedang-wedangan di Jogja dan di Jawa itu banyak banget. Seperti Prof. Purnomo tadi juga ngendika sudah digunakan untuk kesehatan. Gitu. Kemudian berikutnya itu ada tea blend. Next. Next ya. Yang berikutnya ada tea blend atau teh campur. Teh dicampur dengan rempah atau rimpang gitu. Jadi teh namanya teh itu sebenarnya merujuk ke tanaman Camellia sinensis atau tanaman teh itu sendiri. Jadi kalau bukan berasal atau minuman yang diseduh atau direbus yang tidak berasal dari teh, itu namanya tisane, nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, untuk yang teh ini biasanya digunakan sebagai basisnya itu teh hijau atau green tea,
teh hitam atau black tea, dan teh putih atau white tea, atau yang biasa disebut sebagai silver needle, karena dibentuknya seperti jarum-jarum berwarna putih seperti itu. Nah, kemudian tea blend ini dikombinasikan dengan 3 kategori. Yang pertama, masukkan ke dalam teh sebagai kombinasi, contohnya adalah chamomile, kemudian bunga telang, terus apa lagi? Rosella, hibiscus, terus rosella, terus mawar, melati. Nah, melati ini yang termasuk sediaan teh yang paling populer atau kita kenal sebagai jasmine tea, seperti itu. Kemudian fruit itu juga bisa, ada beberapa buah yang dikeringkan dan kemudian diseduh menjadi teh. Itu ada apel, ada nanas, terus jeruk nipis, itu juga termasuk ya. Kemudian yang terakhir ada herbs and spice, tadi sudah diterangkan sama Prof. Purnomo gitu, ada beberapa spice yang dimasukkan ke dalam teh, itu contohnya seperti cengkeh, kapulaga, kayu manis, jahe. Nah, itu menambah khasiat dari teh yang diminum, seperti itu. Nah, selain rasanya menjadi lebih unik, tea blend juga mempunyai beberapa benefit. Contohnya kombinasi antara green tea, clove atau cengkeh, dan star anise. Nah, star anise ini termasuk rempah yang berasal dari Jawa ya, dia impor dari Cina, tapi itu digunakan untuk melegakan pernafasan, itu juga bisa seperti itu. Kemudian ada juga kombinasi green tea dengan lemon, green tea dengan sereh, dan yang lain seperti itu. Nah, kemudian ada yang ketiga tuh namanya tisane, bacanya tisane ya. Itu adalah herbal tea atau kita sebut herbs tea. Itu adalah minuman yang dibuat dengan menginfus sediaan kering dari herbal yang digunakan untuk keperluan yang keperluan medisinal atau keperluan pengobatan, penyembuhan, atau bisa juga dikombinasikan dengan atau kita cuma sekedar menikmati rasanya aja, rasanya enak nih teh, kelor misalnya, atau teh daun sirsat, atau teh jahe kayak gitu. Itu sebenarnya bukan teh ya, tapi tisane. Seperti itu. Nah, kategori infusa sendiri, proses infusa sendiri itu adalah ekstraksi simplicia atau dry herbs dalam suhu 90 derajat Celcius selama maksimal 15 menit. Ini kalau direbus. Jadi kira-kira 15 menit itu kalau tadinya 200 mili, jadi sampai sekitar 150 atau 100 mili. Jadi sampai ke separohnya sehingga zat aktifnya itu dia terekstraksi lebih baik dan lebih poten. Kemudian bisa juga digunakan dengan cara diseduh seperti biasa, gitu ya. Nah, tisane tadi berasal dari kategorinya ada leaf atau daun, seperti daun sirsat, daun kelor, daun cengkeh, daun kayu manis, daun sukun, daun tin, daun insulin ya, daun-daunan itu ya. Kemudian flower sama kayak rosella, terus telang, terus amaranth, chamomile, osmanthus, chrysanthemum, seperti itu. Bark itu kayu, untuk kulit kayu itu ada kayu manis. Kemudian sekarang lagi ngetren untuk kanker itu bajakah, itu juga dari bark ya, atau kayunya. Kemudian seed atau spice itu seperti adas, terus ada cengkeh itu termasuk ya. Terus root itu jahe, seperti jahe, rimpang-rimpangan seperti jahe, kunyit, temulawak, temu ireng, dan teman-temannya kencur, itu termasuk dalam root. Dan fruit itu buah, ya nanas, gitu. Terus next. Nah, untuk menentukan komposisi minuman berbahan dasar rempah ini, itu terutama ditentukan dari kenikmatan rasanya, atau rasa yang kita inginkan itu seperti apakah dia pengennya manis, atau gurih, atau pedas, dan seterusnya. Jadi rasa yang dinikmati itu seperti apa yang diinginkan. Kemudian khasiat yang diinginkan atau dituju, itu hubungannya nanti dengan medicinal purpose, itu harus kita riset dulu.
kira-kira yang kita inginkan itu apa. Misalnya kita ingin tubuh kita menjadi lebih hangat gitu, lagi nggak enak, greges-greges gitu ya. Nah itu kita pakai jahe, bisa pakai jahe, kapulaga, cengkeh, dan beberapa komponen rempah lain yang bertujuan untuk membuat tubuh kita menjadi lebih hangat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada keseimbangan unsur. Nah ini keseimbangan unsur ini lebih ke TCM ya, atau Traditional Chinese Medicine. Itu dia menganut ada teori keseimbangan unsur. Kalau yang simpelnya ada panas dingin atau yin yang, tapi yang lebih komplit lagi ada 4 unsur dan 5 unsur. Kita nggak akan bahas di sini untuk yang itu karena terlalu panjang gitu ya. Nah untuk keseimbangan unsur ini terutama untuk minuman-minuman yang kebutuhannya untuk enjoyment atau untuk cuman sekedar wedangan aja enak-enak itu. Nah itu bisa pakai kombinasi unsur panas dan dingin. Jadi misalnya panas tuh yang biasanya rasanya pedes kayak jahe, cengkeh, kapulaga itu dia unsurnya panas. Hangat di tubuh bikin hangat. Nah yang dingin itu contohnya kayu manis. Dia punya efek untuk menurunkan glukosa darah. Jadi kalau kita minum kayu manis tok atau minum manis tok terlalu banyak itu nanti tubuh kita jadi dingin. Karena gula darahnya turun. Nah, seperti itu. Sehingga untuk keseimbangan, mempertimbangkan keseimbangan, ada jahe misalnya dengan kayu manis, misalnya ditambah dengan kapulaga, nah seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah interaksi efek dari bahan baku. Nah ini interaksi ini secara farmakologis ya, itu ada sinergis, ada antagonis. Sinergis itu dia punya efek yang kurang lebih sama atau saling mendukung. Jadi misalnya jahe dengan kapulaga itu sama-sama dia membuat minuman itu menjadi punya efek yang hangat terhadap tubuh kita. Nah, kemudian antagonis itu yang satunya panas, yang satunya dingin. Nah, ini biasanya untuk keseimbangan, gitu supaya tidak terlalu hangat. Karena kalau terlalu hangat itu kita juga jadi mudah jadi bikin pusing. Kalau terlalu dingin juga jadi bikin lemes, kayak gitu. Jadi harus ada kombinasi ya. Minuman yang kita minum itu tidak berefek malah justru buruk terhadap tubuh kita, tapi kita ambil baiknya, kita ambil yang membuat tubuh kita menjadi enak atau hangat atau seger gitu. Nah kemudian minuman kesehatan ini sebaiknya nggak pakai pemanis, menggunakan pemanis yang sehat ya, atau good sugar. Atau kalau misalnya bisa menikmati minuman tanpa gula itu bagus. Gitu, minum gula atau tanpa pemanis itu bagus. Nah contohnya good sugar itu ada gula aren, gula semut, kemudian gula merah yang asli, gula kelapa, gula batu kristal kuning, yang kuning ya, bukan yang putih. Kalau yang putih itu sudah melalui proses panjang, jadi kurang sehat. Kemudian stevia atau madu. Nah, khusus untuk madu, itu memang selain dia berfungsi sebagai pemanis, dia sendiri sudah punya khasiat yang biasanya untuk memboosting dari rempah-rempah yang diseduh seperti itu. Nah, untuk madu, penambahan madu biasanya dia tidak boleh ikut direbus atau tidak boleh ikut diseduh dalam kondisi yang panas. Jadi setelah dia mulai hangat baru ditambahkan madu supaya asam aminonya tidak rusak. Seperti itu. Next. Ya. Nah, kemudian untuk produknya ada wedang uwuh ya. Kalau wedang uwuh itu adalah minuman yang berbahan dasar dan kemruwal gitu ya. Kemruwal di dalam gelas itu jadi kayak kesannya itu sampah gitu, padahal sebenarnya itu bukan sampah gitu, karena itu adalah sampah, wedang itu adalah minuman yang disajikan hangat, rasanya manis dari gula, kemudian pedas, jahe, dan warna merah cerah itu dari kayu secang atau Caia salvinia sapan seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Purnomo tadi ya. Kemudian aroma yang harum itu bisa kita tambahkan, bisa kita dapatkan dari daun-daunan yang ada, misalnya daun-daunan pala, daun cengkeh, daun kayu manis. Nah itu memberikan aroma yang sedap gitu. Kemudian serutan secang tadi merah, terus gagang cengkeh itu membuat ada rasa lebih pedas, dan gula batu. Nah, jahe yang digunakan itu bisa menggunakan jahe segar, yang kita biasanya ketemu di pasar-pasar itu segar ya. Nah, kalau yang segar itu dia memang punya kelebihan bisa
dibakar, kemudian dikeprek, terus dimasukkan. Itu emang sedap banget. Cuman kekurangannya untuk produksi dalam skala yang agak besar, kemudian dikirim ke luar kota, itu ada risiko busuk, kemudian risiko tumbuh, gitu kan. Gitu, sehingga ada alternatif untuk mengeringkan jahe dan membuatnya menjadi serbuk. Nah, serbuk ini bisa dicampur dengan gula, bisa serbuk tok, atau bisa juga dibentuk jahe dengan gula Jawa, jadi gujahe. Nah, kalau yang kering itu yang saya gunakan sebagai produk, itu nanti kita ceritakan di proses pembuatan ya. Kemudian isinya itu nggak fix ya, jadi bisa ditambahkan atau disubstitusi dengan rempah yang lain. Ini yang saya ceritakan komposisinya itu adalah komposisi yang original dari Imogiri, dari daerah Imogiri. Sedangkan wedang uwuh itu bisa diproduksi oleh bisa saja diproduksi dan dikreasikan oleh daerah yang lain. Seperti misalnya Solo. Nah, kalau Solo itu wedang uwuhnya beda, dia ada tambahan fenugreeknya atau kelabatnya, kemudian ada tambahan pandan, kadang ada tambahan kelor, daun jeruk purut. Nah, itu akan membuat rasa yang dihasilkan itu berbeda. Dan efeknya ke dalam tubuh juga pasti akan berbeda. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada pada saat memproduksi wedang memang kita harus riset dulu ya. Harus riset, untuk komposisinya ditentukan oleh kreativitas, kita riset dulu, kemudian tujuan dibuatnya itu apa. Nah, risetnya itu bisa dimulai dari bahan baku sampai ke optimasi. Jadi mengoptimasi rasa. Jadi biasanya kita kalau bikin jahenya 1 gram gimana ya, terus kalau bikin gulanya ada 1 gram, 1,5 gram, 2 gram, itu rasanya seperti apa. Nah, nanti yang paling cocok, formulanya kita catat dan kita gunakan sebagai panduan pembuatan wedang uwuh yang mau kita produksi, seperti itu. Nah, untuk wedang uwuh ini memang beda pengacik, rasanya juga bisa beda. Gitu. Next. Ya, kemudian untuk proses pembuatannya ya, pembuatan wedang-wedangan itu yang pertama, terutama itu adalah pemilihan bahan baku. Jadi bahan baku yang dipilih itu harus memenuhi kriteria yang kita tentukan. Misalnya untuk jahe, kita mau pakai jahe gajah atau pakai jahe emprit atau pakai jahe merah gitu. Nah, jahe emprit misalnya, saya pakai jahe emprit. Jahe emprit ini rasanya lebih pedas. Jadi untuk berat yang sedikit itu rasa yang didapatkan itu lebih pedas. Nah, tapi kita susah juga kita dapat jahe emprit yang gede-gede. Nah, itu kita harus cari supplier yang bagus gitu. Cari supplier yang hasil punya produknya itu dia relatif stabil, harganya bagus, harganya cocok sama kita, dan kualitasnya terjaga. Itu penting. Pilihan bahan baku ya. Kemudian yang kedua, setelah bahan baku kita dapatkan, itu ada sortasi basah. Jadi kita pisahkan biasanya yang bagus-bagus, yang grade pertama gitu ya, atau KW super, KW 1, KW 2 itu biasanya kita pisahin dulu. Terus setelah itu kita cuci bersih. Kalau untuk bahan baku seperti rimpangan seperti ini, itu karena dia kadang ada tanah yang nempel, itu harus direndam dulu biar medok, baru kemudian kita sikat sampai bersih. Jadi ketika proses perajangan dan proses berikutnya itu dari kotoran-kotoran yang menempel gitu ya. Kemudian untuk proses perajangan, ini kalau seperti ini kita rajang, ada yang pakai mesin, tapi kita pakai manual, pakai peso, pakai talenan gitu ya. Nah, itu dirajang dengan ketebalan tertentu. Jadi hasilnya tidak terlalu kecil, tidak terlalu tipis, jadi nanti kalau dijemur itu melinting, atau tidak terlalu tebal, jadi ada resiko kalau terlalu tebal bisa mengalami face hardening, atau kekerasan hanya pada permukaan saja, tapi dalamnya masih lembab. Seperti itu. Next. Ya, next. Oke. Pengeringan. Pengeringan ini metodenya ada 3 ya. Pertama itu dengan oven. Biasanya kalau dengan oven itu waktunya lama, sumber energinya juga besar, jadi tidak cukup hemat gitu ya. Dan alatnya juga dia harus stabil panasnya, stabil listriknya. Gitu. Jadi kalau yang jeglek-jeglek atau yang listrik padam lampunya itu nggak cocok pakai oven. Gitu. Kemudian bisa metode diangin-anginkan. Kalau yang diangin-anginkan biasanya untuk
rempah atau untuk herbal yang dia mudah gosong seperti daun-daunan, tapi mudah gosong dan cepat kering. Jadi kalau cuma di angin-angin ngantok dia cepat kering, sambiloto misalnya, terus daun jati Belanda, daun murbei dan lain-lain itu cukup dengan diangin-anginkan aja. Dan yang terakhir itu pakai panas matahari gitu. Nah, panas matahari ini sangat bergantung dengan cuaca. Jadi kalau cuacanya itu bagus, panasnya bagus kayak musim kemarin, kemarau kemarin itu dia cepat banget keringnya. Tapi kalau teduh gini ya nanti dikeluarin, dimasukin lagi gitu kan. Kalau ada panas keluarin lagi, kalau teduh atau gerimis masukin lagi, nah seperti itu. Jadi sangat tergantung dengan cuaca. Gitu. Waktunya cepat, paling cepat dan hemat energi. Terus pengeringan ini dilakukan sampai kadar airnya itu kurang dari 10%. Nah, Simplicium contohnya tandanya itu Simplicium menjadi mudah dipatahkan dan tidak face hardening atau luar kering, dalamnya masih basah. Kenapa sih kok nggak boleh face hardening gitu? Karena kalau nggak boleh kering di luar, dalam masih basah itu soalnya nanti kalau disimpan biasanya dia akan lebih mudah berjamur, tidak awet seperti itu. Nah, pasti kalau dalam pengeringan ini ada penyusutan ya. Biasanya untuk jahe yang saya gunakan itu 5 kilo jahe itu nanti hanya akan menjadi sekitar 700 sampai 800 gram. Ya, oke. Next. Ya, untuk sortasi kering itu kita lakukan setelah bahannya kering sempurna, jadi dibersihkan dari sisa sel kotoran yang ikut mengering. Misalnya masih ada tanah yang ikut mengering, kemudian serpihan yang kecil-kecil yang lembut, dan pemisahan Simplicia sesuai sama grade-nya. Jadi grade-nya yang gede-gede, yang bagus, sama yang kecil-kecil, yang melinting-melinting itu kita pisahkan. Jadi nanti misalnya kita bikin varian itu, varian dalam wedang wuh itu misalnya, itu ada yang varian yang paling bagus kita gunakan yang KW Super, terus yang KW 1 kita pakai yang untuk harga yang lebih murah. Seperti itu misalnya. Kemudian penyimpanannya kita simpan dalam toples tertutup, diberi label pada toples ya. Jadi ada namanya di apa, sereh misalnya, nama bahasa Inggrisnya lemongrass, kemudian nama latinnya Cymbopogon citratus, dan benefit atau manfaat yang didapat dari konsumsi sereh itu misalnya dia untuk spasme digestive tract ya, kemudian sakit perut, untuk menurunkan tekanan darah, untuk mencegah mual, batuk, terus radang sendi dan lain-lain seperti itu. Next. Nah, untuk diracik, raciknya itu sesuai dengan formula yang sudah kita riset sebelumnya, yang sudah diuji organoleptis dan efeknya pada tubuh gitu. Jadi kalau kita udah ngeracik tapi kok ternyata tubuh kita kok jadi panas dingin malah jadi nggak enak, nah itu sebaiknya kita revisi atau kita uji ulang gitu ya. Kemudian pengemasan itu dikemas dalam plastik atau tea bag atau pouch dengan rapi. Jadi ada yang menggunakan plastik, dimasukin plastik seperti biasa. Ada yang dimasukkan ke dalam tea bag supaya menjadi teh celup. Kemudian disegel, diberi benang itu biasanya. Atau langsung dimasukkan ke dalam pouch. Dia bentuknya sudah low sleeve. Nanti kita pada saat penggunaannya kita cukup disendokkan aja. Secukupnya dimasukkan ke dalam gelas dan diseduh. Itu juga bisa. Ya, kemudian pelabelan digunakan label wedang uwuh misalnya Yungmul gitu, kemudian ada gambar, ada kadaluarsa, ada cara penyajian dan ada komposisinya apa aja. Nah, kemudian yang terakhir itu di display dan pengeluaran stoknya itu metodenya FIFO ya, first in first out, yang masuk duluan, yang keluar duluan, yang expired duluan, yang keluar duluan, seperti itu. Next. Nah, untuk menghitung expired date, itu kita hitung dari masa simpan atau shelf life dari bahan baku yang paling mudah rusak. Gitu. Seperti bahan baku obat juga begitu, biasanya pada saat diracik, itu yang kita hitung adalah shelf life atau expired date dari obat yang paling cepat kadaluarsa. Rempah-rempah juga seperti itu, jadi yang paling nggak awet, misalnya jahe paling nggak awet gitu ya. Nah, itu kita hitung dia shelf life-nya berapa lama, itu yang dijadikan patokan membuat expired date. Kemudian semakin kecil kadar airnya menjadi semakin awet, semakin lama disimpan, kualitasnya menjadi semakin turun, dan kemudian penyimpanan ideal itu ada di tempat kering, tidak lembab, dan terlindung dari sinar matahari langsung. Gitu ya. Kemudian umur simpan Simplicia pada umumnya itu sekitar 3 bulan sampai 2 tahun, tergantung dari jenis bahan rempahnya, wadah penyimpanannya kaca atau plastik,
Dan pengemasannya vakum atau non vakum. Kalau vakum dia akan lebih awet karena tidak ada udara, dan kondisi penyimpanannya lembab atau kering. Ini sangat menentukan expired date atau istilahnya shelf life dari rempah-rempah tersebut gitu. Kayaknya udah ya. Udah habis ini kayaknya slide-nya gitu. Oke. Saya kembalikan ke Mas Donan. Oke, matur nuwun Bu Rohmi nggih. Nah, Ya, terima kasih Mas. Ya, saya ucapkan sekali lagi ke Prof. Purnomo dan Bu Rohmi atas presentasinya yang sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kami. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Di sesi ini kita sediakan 30 menit. Tadi sudah ada beberapa penanya yang telah menuliskan pertanyaannya di kolom chat, dan pertanyaannya banyak dan bagus-bagus. Nah, tetapi karena keterbatasan waktu, ini pada termin pertama kita pilih 3 penanya dulu bagi Prof. Purnomo dan 3 penanya bagi Bu Rohmi. Nah, pertanyaannya ini kami pilih disesuaikan dengan keahlian para narasumber dulu. Nanti kalau masih ada sisa waktu bisa kita tambahkan pertanyaan, atau mungkin nanti bisa bertanya langsung di luar acara ini ke Prof. Purnomo maupun ke Bu Rohmi. 3 penanya pertama kami tujukan dulu ke Prof. Purnomo dulu. Prof. Purnomo sudah masih di situ nggih? Nggih. Ini ada 3 penanya Prof. Yang pertama itu dari Miftah Salsabila Meda. Apakah ada kemungkinan untuk merekayasa genetika rempah-rempah yang ada di Indonesia, dan apabila ada rekayasa genetikanya, apakah ada kemungkinan berbeda khasiat, baik rasa dan lainnya? Jelas apa mboten ya Prof. Purnomo pertanyaannya? Ya. Oh nggih. Monggo satu dulu Prof. Sudah saya rangkum di sini. Oh nggih, siap. Ya. Baik, saya akan menjawab satu dulu rangkuman. Ya. Jadi ada yang bertanya tentang apa di daerah Maluku tidak mungkin ditemukan rempah-rempah yang lain. Ya itulah ya, tergantung pada riset kita. Jadi kalau kita meneliti atau meriset secara etnobotanis saja akan ketahuan nanti ada berapa rempah yang digunakan oleh etnis di Indonesia. Ya, kemudian rempah apa yang dapat dikembangkan ini? Wah, banyak sekali ini. Justru yang namanya rempah ini buat kita untuk dikembangkan berbasis pada pendapatan daerah misalnya dulu saya pernah diskusi dengan Prof. Budi Dekan sekarang ini, itu dia punya ide namanya itu satu desa satu produk. One village, one product. Wah ini betul-betul luar biasa. Misalnya kalau kita bisa mengembangkan satu tanaman rempah yang itu dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu yang produknya pasti besar. Dan kalau itu besar itu kan penjualan kan mesti lebih gampang, karena kalau yang namanya ekspor itu mesti ukurannya harus bisa menyediakan sekian kuintal per minggu atau sekian kuintal per bulan. Ini kan ada yang seperti itu. Jadi apa pelatihan? Mungkinkah bisa dilakukan pelatihan tentang rempah-rempah ini ya? Tentu saja untuk pelatihan pertanian rempah dan sebagainya itu kan bisa dilakukan. Misalnya kita memilih pada jenis-jenis rempah tertentu. Misalnya kalau seperti Mbak Esteh ini Mbak Rahmi tadi itu bilang, aku punya wedang ini. Nah, kenapa kita tidak mengembangkan bahan bakunya sendiri misalnya? Itu kan menjadi
sesuatu yang luar biasa ini. Tentu kita pelatihannya harus dilakukan untuk budidaya dari rempah-rempah yang kita butuhkan itu, dan itu terkait dengan riset yang tadi ditanyakan juga oleh teman-teman teman siapa tadi lupa saya itu, bahwa apa sudah ada riset ekofisiologi tentang rempah-rempah di Indonesia, terutama di Indonesia Timur itu. Ya itulah yang menjadi tantangan kita, bahkan tidak hanya ekofisiologinya juga, variasi variabilitas genetik dan fenotip dan genotipnya itu perlu kita riset untuk tujuan-tujuan ilmiah budidaya. Ya. Mohon izin Prof. Tiga penanya dulu mawon ya Prof. Ini Ya. tiga penanya dulu Prof. Oh ya, oke. Tiga pertanyaan dulu. Yang pertama untuk rekayasa genetika rempah di Indonesia itu sudah ada apa belum? Ya, rekayasa untuk rempah-rempah ini di Indonesia itu ya sebetulnya sudah ada untuk rempah-rempah tertentu ya. Ini terutama untuk menaikkan kadar metabolit sekundernya yang ada di tanaman tersebut, misalnya kayak adas. Adas itu kan masih bisa ditingkatkan kandungan dari terpenoidnya yang itu sangat khas sekali baunya, karena itu dijadikan itu tuh minyak telon dan sebagainya itu. Nah, itu sebetulnya kalau untuk rempah-rempah seperti ini itu tantangan kita itu adalah meningkatkan kadar metabolit sekunder. Mungkin dengan bioteknologi itu bisa, saya yakin bisa itu dengan bioteknologi untuk menaikkan. Apakah mungkin dengan poliploidi mungkin ditambah diatukan dengan poliploidinya, atau mungkin dengan rekayasa yang lain ya, rekayasa genetika yang lain, agar itu kadar minyak asidnya itu bisa berkembang. Oke. Kalau yang pertanyaan selanjutnya itu kan rempah itu yang terkenal di Maluku. Kalau di Kalimantan itu ada rempah khas apa mboten nggih? Ya itu. Kalimantan. Kalau Maluku itu kan Indonesia Timur ya istilahnya. Dulu kan eksplorasi awal itu kan orang menemukannya banyak-banyaknya itu di Maluku. Lah kalau di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, di NTT dan sebagainya, Papua, nah itu gudangnya karena belum diriset saja, belum dilakukan itu. Jadi kalau Anda masuk di etnis itu, Anda masuk di etnis di seluruh Indonesia itu ada gumun. Setiap orang atau setiap suku itu punya masakan khas masing-masing, punya jamunya khas masing-masing. Nah ini kan jadi tantangan kita untuk masuk ke alam. Sebetulnya mereka punya apa saja, ini yang harus bagi kita untuk segera kita lakukan. Dia itu punya peluang apa saja. Kalau peluang bagi kita itu malahan ya. Pripun? Peluang itu peluang bagi kita yang tempat-tempat yang belum itu peluang yang luar biasa, ini peluang yang luar biasa ini ya. Jadi ya kalau kita dompleng datanya di B2 P2 PO TOOT Tawangmangu yang jamu itu, ya itu untuk jamu memang banyak sekali untuk jamunya itu. Diambil dari etnis itu banyak. Monggo. Terus pertanyaan terakhir, Prof. Rempah di Nusantara diklasifikasikan dalam berapa kelompok? Rempah di Nusantara itu diklasifikasikan dalam berapa kelompok? Wah, ini klasifikasinya itu masih susah sekali, ini masih istilahnya masih non formal, bebas ya istilahnya, kayak ini rempah untuk minuman, ini rempah untuk makanan, ini rempah-rempah yang serbaguna dan sebagainya, itu masih belum menemukan sesuatu yang saya tadi menyimpulkan bahwa itu hanya ada yang rempah yang serbaguna, ada yang rempah yang baku dan sebagainya. Itu kurang itu mestinya harus kita perjelas untuk itunya.
Oh, Oke. iya. Matur nuwun Prof. Sementara 3 itu dulu, nanti kalau ada kita lanjutkan lagi. Ya, Ya. matur nuwun Prof Purnomo. Sekarang 3 penanya untuk Bu Rohmi. Bu Rohmi masih standby nggih, Bu nggih? Oke, Ini siap. ya, ini ada pertanyaan pertama dari Ainun Nikmati Laili Tulungagung. Bu Rohmi izin bertanya, jika dilihat bahwa hampir semua tanaman memiliki potensi obat, maka adakah batasan yang dibolehkan untuk dimasukkan dalam komposisi tea blend, tisane, dan herb tea? Bagaimanakah tips dalam menentukan keseimbangan unsur minuman kesehatan yang diramu sendiri supaya tepat bermanfaat bagi kesehatan? Terima kasih. Itu yang pertama, Bu Rohmi. Monggo. Bagus banget pertanyaannya ya, luar biasa. Kaget saya. Kalau untuk tanaman itu memang hampir semuanya punya potensi obat, cuman kadang kita nggak tahu aja karena mungkin belum diriset atau publikasinya masih belum banyak gitu. Jadi kalau untuk jamu itu kan memang jamu seperti beras kencur dan kunir asem dan banyak juga resep-resep tradisional yang lain itu memang kebanyakan atau semuanya itu sudah teruji secara empiris. Jadi sudah dilakukan turun-temurun oleh leluhur-leluhur kita zaman dulu. Jadi kenapa toh kok kunyit asam itu punya manfaat seperti ini? Kunyit dikombinasikan dengan ada uti di rumahku. Kamu main HP uti terus, uti ya pakai buat seperti itu. Kemudian batasan yang dibolehkan untuk dimasukkan ke dalam komposisinya itu kalau untuk sekedar menikmati rasanya aja itu nggak usah banyak-banyak deh gitu, dikit aja, sejumput aja, setengah sendok teh atau paling banyak 1 sendok teh seperti itu, dikit aja, misalnya tehnya cuma sejumput, kemudian serai gitu, misalnya sejumput aja, nggak usah banyak-banyak, pahit gitu ya. Terus untuk dimasukkan ya, untuk bagaimana tips dalam menentukan keseimbangan unsur yin yang tadi ya, keseimbangan unsur itu kalau ini dia dari bahan bakunya. Jadi bahan baku itu kan dia punya sifat panas atau sifat dingin. Nah, itu keseimbangannya ya kita seimbangkan aja. Kalau tubuh kita kecenderungannya sering panas misalnya, atau kita punya diabetes misalnya atau punya hipertensi, nah itu agak dibanyakin yang dingin. Misalnya ada tambah kayu manis, terus ada jeruk nipis, itu juga punya khasiat yang mendinginkan tubuh. Jadi biar nggak panasan gitu, nggak panasan lah ya gitu, nggak cenderung panas gitu. Kalau tubuh kita itu ditambahkan yang dingin. Kalau cenderung tubuh kita sering lemas, keringat dingin, itu bisa ditambahkan lebih banyak yang komponennya punya unsur panas seperti jahe, kapulaga, cengkeh, seperti itu. Jadi itu legi artis sih. Kalau legi artis itu bahasa farmasinya itu pakai seni, pakai feeling, itu juga sesuai feelingnya. Kita feelingnya pengennya sedikit aja, jahenya segini aja gitu. Itu ada feeling dan ada seni yang kita mainkan. Dan itu nggak bisa satu orang sama orang yang lain tuh disamakan, nggak bisa, karena pengalamannya beda, seleranya juga beda. Seperti itu. Terima kasih. Sudah terjawab ya kira-kira ya? Yang kedua, Bu Rohmi, banyak rempah yang digunakan sebagai minuman berkhasiat. Apakah dari sekian banyak manfaat tersebut ada efek negatif jika mengkonsumsi dalam jangka panjang? Misal campuran rempah dalam dosis tertentu. Ya. Jadi kalau untuk tujuan pengobatan, biasanya untuk tisane yang untuk tujuan pengobatan itu biasanya dievaluasi setelah 21 hari. Maksimal itu digunakan 21 hari, kemudian dievaluasi. Karena efek herbal itu ada yang cepat, ada yang tubuh kita merespon cepat, ada yang lama. Gitu. Jadi setelah 21 hari itu maksimal digunakan, itu dievaluasi dulu apakah tubuh kita merespon baik, misalnya menggunakan tisane untuk menurunkan gula darah gitu ya. Apa gula darahnya sudah turun atau belum? Gitu. Kalau setelah
digunakan dalam jangka waktu tertentu kok tubuh kita merespon tidak baik atau misalnya jadi lemesan, jadi gini, nah itu dievaluasi lagi terlalu banyak atau memang tubuh kita tidak cocok dengan rempah tersebut. Seperti itu. Seperti halnya obat juga begitu. Semuanya tuh kalau rempah itu dia sifatnya netral ya. Netral tuh artinya bisa direspon baik oleh tubuh kita atau direspon kurang baik. Nah, jadi itu yang namanya kadang-kadang kita cocok-cocokan, nih cocok-cocokan saya lebih cocok minum wedang uwu daripada minum wedang rempah. Cocokan itu adalah kalau kita punya respon positif maka itu cocok. Kalau responnya negatif atau tidak sesuai dengan harapan itu namanya tidak cocok. Seperti itu. Efek samping kalau dia digunakan dalam dosis yang terukur, jumlahnya tidak terlalu banyak, nggak terus misalnya kunyit itu bagus tapi nggak terus seember juga kan makan minum kunyitnya misalnya seperti itu. Jadi cukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Itu masih lebih kecil efek sampingnya dibandingkan dengan obat kimia gitu. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir yang di termin pertama ya Bu ya, nanti masih ada waktu. Rempah-rempah berpotensi dapat dikembangkan untuk menjadi minuman rempah seperti wedang ronde, wedang uwu. Dari pengamatan Wahyu ini penanya, di era ini terdapat jenis minuman lain non rempah beredar, menarik dan telah itu non yang di kalangan milenial. Yang Kira-kira menarik dan milenial ini Iya. Selamat pagi. ya gimana Mbak Wahyu? Terima kasih atas dikatakan Ditulis saja, suaranya kurang jelas. Mohon aja di putus-putus. itu pertanyaan terkait strategi inovasi ya, saya ini rempah beda uwu, namun dari beredar dan telah menjadi sinyal. Oleh karena itu, menurut Ibu, bagaimana ya sebetulnya sinyal itu suka lebih dingin yang segar itu ini tangan gitu untuk membuat produk yang tidak harus yang namanya beras kencurnya dicucup, kita bisa masuk ke dalam botol mungkin pekat atau dan seduhan seperti wedang uwu bisa dibentuk brew atau sudah diseduh, didinginkan, kemudian disimpan dalam kulkas. Jadi dia bisa dalam kondisi yang lebih dingin. Atau orang tuh mengkonsumsinya jadi segar. Kalau orang carinya kesegarannya, kita juga bisa menyuguhkan kesegaran, tapi isinya adalah minuman yang sehat. Seperti itu. Tantangan sebenarnya. Kemudian yang bagus banget model itu karena sekarang itu kan kalau milenial itu suka kopi itu karena dia suka bikinnya, suka model bikinnya yang dipakai di press, di espresso, dibikin kayak rock press, kemudian Vietnam drip atau dibikin disaring pakai V60 dan seterusnya. Itu juga bisa loh jamu dibikin seperti itu. Contohnya ada kafe di Jakarta namanya Acaraki, bisa di search di YouTube atau di Instagram. Acaraki udah bikin seperti itu. Jadi beras kencur itu dia bikinnya di press, jadi langsung dalam gelas sloki yang kecil dan dia minumnya shot atau langsung sekali teguk pekat. Itu
itu juga bisa. Itu salah satu inovasi untuk meningkatkan daya tarik minuman rempah di kalangan milenial. Salah satunya contohnya seperti itu. Kemudian bisa juga dikombinasikan dengan soda atau dikombinasikan dengan rempah yang lain dengan cara penyajian misalnya boba daripada pakai kopi mending sama-sama pakai boba, cari boba yang sehat, terus kopinya ini diganti dengan beras kencur atau dengan minyak asam, itu juga bisa. Gitu. Jadi untuk kreativitas itu sebenarnya nggak ada batasnya, cuman kita ikutin aja, amatin aja orang sekarang sukanya apa, kita tiru, kita modifikasi dengan apa yang kita inginkan untuk kita lempar ke pasar seperti itu. Sudah menjawab belum ya kira-kira ya, Mbak Wahyu? Saya kembalikan Mas Donan. Jangan-jangan nggak kedengeran. Terima kasih. Ada lagi kalau misalnya ya. untuk ya sudah. Mas Donan. Oke. Oke, Mas Donan monggo. Ini masih ada waktu lagi. Nanti saya tambahkan pertanyaan untuk Prof Purnomo, nggih. Prof Purnomo masih standby? Ya. Monggo. Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Sebentar, saya bacakan dulu. Bagaimana peran kita untuk meningkatkan kembali rempah-rempah yang sekarang perlahan bergeser? Apa dampak kalau rempah-rempah itu perlahan bergeser? Jadi sudah tidak lagi menggunakan rempah-rempah itu. Terima kasih. Jadi ini akibat dari mengapa kita sekarang terlalu banyak mengkonsumsi penyedap makanan yang bukan dari rempah-rempah. Ini bagaimana mau meningkatkan ini lagi ya. Sebetulnya Mbak Rohmi tadi sudah, Bu atau Mbak ya, Mbak Rohmi aja lah. Mbak Rohmi tadi sudah menyinggung bahwa ini apa yang ada di sekitar kita ini sebetulnya bisa kita kita manfaatkan untuk tujuan seperti ini. Jadi memberdayakan apa yang ada di sekitar kita. Dan kemudian yang paling utama lagi, saya cerita sedikit. Dulu saya pernah ditantang oleh teman eksportir dan saya bekerja sama dengan Profesor Sudarsono dari farmasi itu, UGM itu, nanam kencur di Gunung Kidul, kencur di mana-mana. Ternyata produk kita yang dari Indonesia itu tidak bisa masuk. Kenapa? Yang dari Gunung Kidul itu kecil-kecil tapi baunya masuk. Yang dari Sleman itu besar-besar tapi baunya tidak masuk. Nah, akhirnya gagal. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita. Kenapa kita tidak memanfaatkan kencur kita itu untuk kebutuhan Rohmi tadi? Beras kencur yang dianjurkan oleh Mbak Rohmi tadi itu yang paling segar, yang paling fresh itu ya dari, kalau perlu mipis sendiri, itu mipis dengan itu batu pipisan itu yang itu luar biasa, itu rasanya jos betul, tidak seperti yang ada di minuman beras kencur dalam botol itu, malah itu terlalu banyak alkoholnya. Yang dari pipisan itu segar betul dan itu asli. Nah, tantangannya adalah mari kita menggunakan atau memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, terutama untuk kita yang di museum ya Pak Donan, ini adalah suatu tantangan besar untuk memperkenalkan berbagai macam simplisia rempah-rempah kita yang ada di sekitar kita. Monggo Pak Donan. Oke, matur nuwun. Prof, ini pertanyaan kedua. Bagaimana cara kita mengetahui informasi rempah lokal di suatu daerah?
mengingat banyak tanaman yang online ya diintroduksi dari satu daerah ke daerah yang lain. Jadi tahu itu rempah lokal dari mana gitu, itu rempah lokal dari satu daerah karena banyak yang online gitu. Kalau kita ditanya tentang ini rempahnya itu lokal atau dari yang lain, lah ini suatu tantangan riset juga untuk apa namanya mengidentifikasi dari bahan-bahan yang telah ada dan mencocokkan dengan distribusi alamiah dari tumbuhan yang kita dapatkan itu. Tentu saja itu tidak mudah. Apakah ini asli dari Indonesia, apa ini asli dari bukan Indonesia dan sebagainya, itu memerlukan suatu apa namanya kecermatan identifikasi yang untuk menentukan ini tanam atau bukan dan sebagainya. Ini tantangan betul. Mungkin dengan molekular bisa itu, dengan apa namanya DNA-nya bisa kita lihat. Oke, itu tantangan riset itu. Ya, berarti harus diidentifikasi oleh ahlinya ya, Prof ya. Kalau secara umum belum bisa nggih. Ini ada pertanyaan selanjutnya, mungkin nanti bisa dijawab Prof Purnomo maupun Bu Rohmi. Yang pertama ke Prof Purnomo dulu, pertanyaannya sama. Izin bertanya, apakah rempah-rempah memiliki efek tersendiri bagi tubuh kita? Mengingat pada zaman ini banyak orang yang belum mengetahui bahwa rempah-rempah ada zat-zat yang kurang baik. Dan bagaimana sih caranya agar kita bisa menetralkan zat-zat yang kurang baik dalam rempah-rempah tersebut? Monggo yang pertama Prof Purnomo dulu, nanti Bu Rohmi menjawab yang sama. Kalau monggo, Prof. Saya kan saya kan orang biologi, jadi sebagai dalam hal biologi, di bidang biologi. Kalau masalah ini apakah dari bahan-bahan yang ada di rempah-rempah itu ada efek samping, itu menurut saya kok mungkin juga tapi sedikit sekali. Karena apa? Karena ini kan bahan biologi, bahan senyawa organik ya, biokimia ya. Jadi istilahnya itu ini mesti bisa dicerna atau mesti bisa diatasi oleh metabolisme dari manusianya sendiri. Karena ini berasal dari bahan alam, bukan dari bahan sintetis. Kalau ini dari bahan sintetis saya enggak ngerti, tapi kalau dari bahan alam itu biasanya kalau itu berlebihan, itu biasanya akan dibuang sendiri oleh proses biologinya, metabolismenya. Monggo. Monggo Pak Donan. Bu Rohmi mungkin bisa menjawab dari sisi farmasinya. Mungkin dari segi farmasi mungkin ya. Farmasi, Halo, Bu Rohmi. Kalau efek samping ya, yang ditakutkan efek sampingnya ya. Ya, ini ada zat-zat yang kurang baik di dalam rempah-rempah. Bagaimana sih caranya agar kita bisa menetralkan zat-zat yang kurang baik dalam rempah-rempah tersebut? Oh, kalau itu zat-zat yang kurang baik itu, maksudnya zat-zat kurang baik itu ada di dalam rempahnya sendiri ya? Masih percaya bahwa rempah itu adalah produknya Gusti Allah gitu ya. Kita juga produknya Gusti Allah gitu. Jadi kalau kita mengasup atau mengkonsumsi rempah-rempah itu Gusti Allah pasti Tuhan pasti sudah memberikan perangkat untuk detoksifikasi dalam tubuh kita gitu. Asal kita mengkonsumsinya di dalam jumlah yang enggak berlebihan, yang beresiko untuk ginjal misalnya dengan atau memberatkan kerja ginjal atau kerja hati, itu sebenarnya tidak masalah gitu. Kemudian ada proses detoksifikasi dari tubuh kita sendiri gitu loh. Jadi nggak perlu kita mencemaskan tentang zat yang kurang baik yang ada di dalam rempah-rempah tersebut, karena kalaupun ada itu biasanya jumlahnya juga tidak terlalu. Tadi masalah
Apa setelah efek samping ya atau apa ya? Oh iya, kalau di dalam tumbuhan itu ada beberapa tumbuhan itu nanti mohon saya dikoreksi sama Prof. Purnomo gitu. Itu ada yang namanya side effect eliminating substance. Jadi ada substansi yang mengeliminasi efek samping. Misalnya dalam teh itu mengandung kafein, tapi dia juga mengandung katekin. Nah, katekin ini dia mengeliminasi atau mengurangi efek dari kafein. Jadi ada apa ya? Ada yang namanya seperti itu SES, side effect eliminating substance itu ditemukan di dalam beberapa tumbuhan, beberapa herbs sehingga efek samping atau efek yang tidak menyenangkan itu bisa dikurangi. Gitu. Itu kalau tunggal. Kalau dia bentuknya dikombinasikan dengan yang lain, tentu kita harus mempertimbangkan juga atau harus memeriset juga sinergis, efek sinergis dan efek antagonis dengan yang lain itu hubungannya dengan interaksi antar bahan baku. Itu juga dia menentukan seperti itu. Tapi kalau dari zat yang tidak kurang baik, yang masuk ke dalam tubuh, itu tubuh kita masih cukup bisa, masih bagus untuk mendetoks atau mengeluarkan zat yang kurang baik tersebut dari mekanisme alami tubuh kita sendiri. Oke, matur nuwun. Ini selanjutnya untuk Bu Rohmi lagi. Apakah minuman rempah sejenis jamu aman untuk ibu hamil? Ada yang aman, ada yang nggak aman. Nggak amannya itu maksudnya, misalnya dia bisa memicu kontraksi rahim, seperti kunyit misalnya. Itu juga ada beberapa rempah yang dia punya sifat merangsang kontraksi rahim atau abortifum misalnya dan seterusnya, itu yang sebaiknya dihindari. Ya itu makanya kalau kita mau mengkonsumsi minuman berbahan dasar rempah itu memang lebih baik kita melihat satu-satu dulu, ini kayu manis, ini minuman rempahnya ini mengandung komposisi apa saja, kemudian di dalam masing-masing komposisi itu terdapat zat apa, dia punya efek apa, dan efek sampingnya apa, itu penting. Jadi membaca ingredients atau komposisi dan kemudian melihat dari masing-masing efeknya itu sangat penting ya. Nggak cuma dari minuman ini, tapi makanan juga begitu, obat yang kita konsumsi juga seperti itu. Jadi budaya membaca itu sangat penting gitu. Oke, matur nuwun. Ini ada lagi untuk Bu Rohmi. Apakah untuk rempah-rempah yang kita minum harus kita sesuaikan dengan sifat tubuh kita, dalam kurung yin yang? Dan bagaimana kita mengetahui bahwa rempah tersebut punya sifat yin atau yang? Saya juga nggak tahu ini. Monggo. Kalau tubuh kita sendiri itu biasanya kita sendiri yang tahu. Kita punya kecenderungan lebih panas atau lebih dingin dari keseharian kita. Misalnya kita lebih sering lemas atau lebih sering marah, terusnya itu pengaruh sendiri. Ada yin atau yang itu dari Chinese medicine ya. Jadi dari TSM. Jadi emang harus belajarnya lebih banyak dan itu nggak bisa dijelaskan dalam 1-2 menit. Pada intinya adalah setiap rempah itu dia punya sifat dia panas atau dingin gitu. Jadi riset lagi ini kira-kira panas atau ini yang rempah ini panas atau dingin sehingga itu cocok atau tidak diasup oleh tubuh kita seperti itu. Jadi kuncinya tuh riset, baca, diteliti lagi, kemudian kalau misalnya kita mau minum ya itu kita timbang lagi itu pantasnya seberapa, bagusnya seberapa, itu disesuaikan juga. Misalnya kita mau bikin 1 teko sama mau bikin 1 geng gitu. Ya, ini pertanyaan terakhir untuk Bu Rohmi ya. Jadi jika tadi disebutkan enak mipis sehingga segar, ini apa ya? Mungkin. Nah, berarti yang dikeringkan dan instan harusnya tidak disarankan. Mengapa kemudian menjamur produksi king dan instan? Harusnya kita semakin gencar untuk memperkenalkan yang fresh seperti uyup-uyup, sambiloto dan lain-lain. Kira-kira bagaimana? Nah, kalau ini hubungannya dengan jadi begini, kalau kita bisa mengolah sendiri atau bisa memproduksi sendiri minuman kesehatan itu ideal banget. Misalnya nggak bisa, itu kita juga bisa menggunakan sediaan yang kering.
kalau seperti uyup-uyup atau beras kencur itu memang jika dia tidak segar, itu biasanya kadar gulanya tinggi. Gitu. Tapi kalau segar kadar gulanya bisa kita atur, misalnya gulanya sedikit aja atau nggak pakai gula, itu juga lebih bagus. Seperti itu. Tapi kalau seperti wedang-wedangan yang kering, itu memang ada beberapa simplisia dan rempah-rempah itu memang dia dari sononya udah kering, kayak cengkeh, kayu manis, misalnya yang lain ya. Jeruk nipis itu juga dia sebenarnya tujuannya adalah untuk supaya praktis aja. Kayak misalnya saya punya wedang jasernis nih, kelihatan nggak? Nah, ini jeruk nipis itu yang kering. Kita pakai yang kering karena memang kita nggak bisa menggunakan jeruk nipis yang basah di dalam sediaan kering seperti ini, nggak praktis. Nah, ini adalah solusi untuk mengkonsumsi minuman kesehatan untuk generasi milenial yang sukanya main praktis-praktis. Jadi cuma tinggal beli terus masukin ke gelas diseduh kayak gitu. Ini untuk menjawab tantangan zaman juga sebetulnya, karena kita pengennya yang praktis-praktis, nggak mau males ngeletek lah daripada cari jahe, cari ini dan belinya nggak boleh sauprit gitu ya. Udah kita racikin aja, nanti jenengan tinggal beli, tinggal seduh. Matur nuwun. Nggak masalah sebetulnya karena oh belum ya atau sudah? Sudah. Oke. Matur nuwun Bu Rohmi. Ya, ini pertanyaan terakhir untuk Prof Purnomo karena sudah waktunya. Prof Purnomo masih? Halo, Prof Pur. Ya, monggo. Ya, pertanyaan terakhir Prof Pur. Ini dari Bu Dwi Umi Siswanti, Mbak Wawin ini. Bertanya, apakah sudah ada penelitian faktor ekofisiologi yang mempengaruhi pala? Faktor ekofisiologi yang mempengaruhi pala, lada, dan cengkeh optimum hidup di sekitar Maluku, Banda Neira, dan Pulau Buru. Penelitian faktor ekofisiologi yang mempengaruhi pala, lada, dan cengkeh optimum yang di sekitar Maluku. Itu, Prof. Wah, ini pertanyaan yang riset ini. Wah. Ini pertanyaan ini bukan main-main, ini jawabannya riset ini. Terutama untuk faktor edafiknya yang dari beberapa tanaman rempah ini yang perlu kita kaji sebetulnya itu nanti misalnya kayak pala itu kan metabolit sekundernya kan khusus yang ada di biji itu apa masih bisa ditingkatkan dengan adanya perubahan edafiknya ataupun mungkin klimatiknya, atau kalau suhu udara ya, mungkin suhu udaranya, mungkin terdedahnya atau tertutupnya, dan kemudian juga itu diikuti dengan uji uji kadar yang ditimbulkan oleh perubahan faktor lingkungan itu. Karena saya yakin pala yang akan tumbuh di suatu tempat itu nanti akan memiliki kadar yang berbeda. Karena apa? Kalau itu kadarnya beda, itu nanti kan kualitas rasanya juga beda juga. Karena setiap tanaman seperti yang dicontohkan tadi pala, kayak apa tadi itu? Lupa saya pala cengkeh, lada, pala, cengkeh, dan lada, dan Prof. sebagainya itu. Ya, seperti misalnya kayak lada dan sebagainya itu. Lada itu sangat efektif sekali sekarang itu dikembangkan di Pulau Bangka Belitung. Itu yang sejak dulu itu merupakan pusatnya dari lada hitam dan lada putih itulah. Yang kemudian yang menjadi faktor-faktor penentunya itu adalah tanaman inangnya atau tumbuhan inangnya, dan kemudian naungannya itu harus berapa dan sebagainya, tanaman inangnya juga, dan kemudian tentu saja unsur hara. Ini yang unsur hara yang efektif untuk meningkatkan dari kadar metabolit sekundernya itu yang memang ini tantangan riset.
buat kita ini sebetulnya bagaimana ini? Apakah ini bisa kita kembangkan di mana-mana? Saya tadi kembali ke apa yang saya katakan tadi, kalau itu bisa satu desa satu produk, itu wah itu luar biasa sekali. Misalnya kita bertanam pala, apa kok pala, lada, misalnya. Itu paling gampang itu. Lada itu ditanam untuk satu desa ngeblok itu, nah hasilnya akan bisa kita rasakan. Misalnya kayak di Jogja ini, wah, Mbok yo jangan apa ikut-ikutan nanam apa-apa. Sekarang kan kita nanam lada saja untuk kebutuhan peningkatan pendapatan masyarakat itu, wah bagus sekali itu. Lada saja. Jangan ikut-ikutan durian. Wah, durian itu kan orang tertentu. Lada itu untuk kita, misalnya satu desa. Oh, desa sana jangan lada, desa sana adalah kemukus dan sebagainya. Itu nanti akan bisa menjadi pemasok utama dikembangkan. Tapi untuk risetnya, ya itu yang harus kita perhatikan untuk seperti contohnya lada tadi. Apa yang harus kita kembangkan, atau mungkin tanaman inangnya, atau mungkin pupuknya, atau mungkin apa namanya intensitas sinarnya dan sebagainya, itu semuanya harus kita padukan. Tapi itu riset, tidak mungkin kita jawab sekarang harus begini. Ora iso. Setiap makhluk itu punya gayanya masing-masing ya. Ya, monggo Pak Donan. Monggo. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Prof. Ya, terima kasih atas diskusi, pertanyaan dan jawaban yang bagus-bagus semua. Ya, dan menambah pengetahuan kita ini, tetapi kita telah sampai di akhir acara. Sebelum ditutup, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, panitia dari tenaga edukator dan staf Museum Biologi, narasumber Prof. Purnomo dan Bu Rohmi Arundati, serta para peserta yang telah antusias mengikuti acara ini sampai akhir. Jadi mohon nanti jangan lupa untuk presensi juga. Nah, sebelum kita tutup acara ini, mohon semua peserta dan narasumber untuk mengaktifkan atau menghidupkan kameranya, karena kita akan foto bareng dulu. Mohon diaktifkan semua kameranya. Ada Pak Rusyad juga. Enggak bertanya Pak Rusyad. Kemudian sudah semua nggih. Plastiknya habis. Ya. Mbak Linda, panitia, apakah sudah difoto atau belum? Oke, sebentar, masih ditunggu dulu. Satu kali lagi mohon dihidupkan kameranya semuanya. Kita akan berfoto bersama. Mbak Devita. Oke, ya. Mari Mbak Devita, dipandu Mbak Devita. Akan dalam 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah panitia? Sudah semuanya. Oke, terima kasih. Tutup acara ini dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah bisa mengikuti webinar hingga akhir dalam selanjutnya. Amin. Salam sahabat museum di hati. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya mohon. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Rusyad. Terima kasih.
terima kasih untuk semua peserta yang telah bergabung dalam webinar Museum Biologi UGM. Yang mohon untuk teman-teman yang belum atau Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, dipersilahkan mengisi presensi di bagian kolom chat. Ya, untuk yang mau izin live, dipersilahkan. Apabila ada kegiatan berikutnya, dipersilahkan untuk live terlebih dahulu. Untuk Bapak dan Ibu yang belum mengisikan link presensi, bisa mengisi presensi, bagikan di kolom chat. Untuk materi yang sudah dipresentasikan oleh kedua pembicara nantinya akan disampaikan melalui grup WA. Jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah bergabung dalam grup WhatsApp pemanfaatan rempah di Yogyakarta, terutama di Yogyakarta, nanti materinya akan disampaikan melalui grup WA tersebut. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Webinar kali ini akan kami hentikan saat ini. Suruh ngomong isu. Mat. Isu.